Gereja Tuhan sore ini dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan, luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Asyik. Sore shalom. Apa kabar sore hari ini? Tuhan luar biasa. Thank you untuk teman-teman yang sudah antusias membantu menolong kita menikmati hadirat Tuhan. Thank you untuk partisipasi semua teman-teman Serious Family yang boleh terus memberi semangat untuk menikmati hadirat dalam pujian. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang, termasuk Desti. Ada teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir? Saya lihat sih ada. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir? Ada satu. Boleh teman-teman yang di depan boleh berjalan salamin. Ya, Ernest boleh, Magda, Grace semuanya, Ben. Yang di belakang juga saling salamin, yang duduknya dekat, yang baru pertama kali datang. Di sebelahnya Esther juga baru datang loh. Iya, dua, right? Oke, welcome home. Shalom, yes, cool. Awesome. Welcome untuk boy juga, domestic boy, Singapura Jakarta. Datang lagi di sini teman-teman. Ada Sony udah berminggu-minggu nggak datang. Sony datang sama Melody, great. Teman-teman yang lain yang setia, puji Tuhan, luar biasa. Awesome. Hari Rabu kemarin saya ke Surabaya 1 hari, diundang sama opa-opa dan oma-oma. Yang pastinya opa dan oma ini sepasang hamba Tuhan yang celebrate anniversary 50 tahun pernikahannya. Ada nggak di antara saudara? Saya yakin banget belum ada yang 50 tahun nikah. Dan saya waktu dapat undangan saya ketawa, karena bukan hanya ketawa, saya diminta menyampaikan sepatah atau 2 patah kata lah, semacam short speech. Saya bilang, oh nggak salah, suruh saya ngomong, saya nikah aja belum. Terus saya suruh ngomong beberapa kata, kalimat untuk 50 tahun pernikahan. Anyway, singkatnya adalah, ya kata nggak apa-apa, kamu maju aja, kamu yang paling muda, nanti saya suruh yang paling tua juga ngomong. Even yang paling tua juga, waktu ditanya ternyata emang umurnya lebih tua dari yang merayakan, tetapi pernikahannya juga belum sampai 50 tahun. Jadi untuk bisa celebrate ya sebuah pernikahan 50 tahun hari ini tuh very rare, jarang banget. Dan saya mendapat banyak pelajaran banget tentang jurus-jurus bertahan 50 tahun. Dan waktu dia kasih tahu jurus-jurusnya, saya sampai balik ke hotel tuh sampai besok baru saya masih mikirin, wah luar biasa. Karena emang dia bilang waktu dia kasih tahu jurus-jurus rahasia-rahasianya, dia katakan ini bukan hanya untuk pernikahan, Jos, tapi untuk masa muda, untuk bahkan seluruh hidup kamu. Dan saya setuju banget. Saudara mau tahu jurus-jurusnya apa? Nanti aja datang tanggal 4 Maret. Kita ada ucapan syukur di Ciputra Hotel. Hari ini saya mau ngomong yang lain loh. Kenapa saya ngomong dari Surabaya? Karena gini kejadian yang saya mau ngomong hari ini. Kan saya pulang Kamis pagi, flight 9.30. Karena itu hari kerja, saya takut macet, saya jalan ke pos 8. Ternyata saya udah dari Jakarta lupa udah city check-in, mestinya saya santai aja. Tapi saya takut telat, jadi saya datang lebih awal. Jadi saya mesti nunggu perjalanan itu untuk next flight-nya sekitar 1,5 jam di airport. Dan saya nggak nunggu di Starbucks atau di restoran karena saya tahu saya lagi puasa. Jadi saya nunggu di ruang tunggu sambil baca buku. Lagi saya baca buku, saya lihat tiba-tiba di samping kanan saya ada bapak-bapak ya yang lagi terima telepon, dan kelihatan bapak ini punya kebiasaan kalau ngomong suaranya keras. Karena akhirnya saya bisa dengar dan nguping. Salah satu kunci jadi pendeta supaya bisa punya khotbah banyak adalah belajar bisa nguping. Kenapa? Karena waktu saudara bisa punya kemampuan untuk menguping, saudara punya banyak hal pengetahuan yang saudara bisa sampaikan dan ngobrol-ngobrolin. Dan akhirnya saya berhasil dalam nguping saya. Dan bapak ini ngomongnya saudara keras, bersemangat, dan waktu saya lihat, waktu saya dengar sambil baca buku, tapi lebih banyak ngupingnya saya dengar. Wah, ini bapak antusias banget ngomongnya. Ngomong soal kerjaan, ada nilai uangnya, ada meetingnya. Jadi saya coba-coba interpretasi kira-kira lawan bicaranya nih ngomongnya apa. Walaupun saya nggak punya telepatik, nebak-nebak aja. Tapi yang buat saya ketawa begini, jadi begitu dia semangat lagi ngobrol sama lawan bicaranya di telepon, ngobrol soal angka uang, meeting, sampai akhirnya dia ngomong, oke, besok secepat mungkin ketemu saya karena saya mau ngasih berkas ini supaya kita bisa transaksi. Wah, saya bilang nih bapak, wah kacau nih, serius abis ngomong.
Tapi saya yakin lawan bicaranya waktu disampaikan itu, lawan bicaranya mungkin berkata demikian. Oke Pak, siap Pak. Besok pagi saya mau ketemu Bapak. Tapi yang buat saya ketawa adalah kalimat dari si Bapak membalas lawan bicara di telepon adalah begini. Waktu dia udah semangat-semangat. Oke, besok ketemu saya mau bawa berkas-berkasnya lalu kita bisa segera transaksi. Kalau bisa secepat mungkin. Tapi ada beberapa detik lawan bicaranya ngomong. Tapi yang buat saya ketawa adalah si Bapak ngomong gini. Ya, jangan ketemu saya pagi dong. Saya kalau pagi suka males. Ketemunya siang aja. Saya langsung ketawa. Ini orang gimana sih? Tadi ngomong semangat banget. Ngomong soal meeting, ngomong soal ketemu. Tapi tiba-tiba mungkin lawan bicaranya bilang, Pak siap, saya besok pagi mau ketemu. Tapi dia ngomong, balesin. Oke, ya. Jangan pagi dong. Saya males kalau pagi. Kalau bisa siang aja. Dan si orang ini ngomong gak konsisten banget sih. Tapi buat saya ketahui gini, kadang-kadang perjalanan kehidupan kita ini sama seperti si Bapak. Ucapan dan tindakan nggak sama, nggak sinkron, kontradiksi. Dan percaya atau enggak, kalau kita berjalan dalam kulture, keculturan, bicara, ucapan sama tindakan beda, kita bakal punya masalah. Dan seringkali kita dalam situasi seperti ini. Dan ternyata kita banyak dengar di gereja dalam perjalanan ibadah kita, banyak hamba Tuhan ngomong bahwa lebih baik jangan hanya mendengar firman, tetapi yang penting apa? Melakukan firman. Saya katakan kepada kiri kanan, tapi katakannya dengan sopan. Katakan pada kiri kananmu, jangan hanya mendengar, tetapi melakukan firman. Ayo lakukan firman. Katakan kepada kiri kanan. Nah, karena kalau nggak kayak si Bapak tadi semangat banget ngomongnya, tapi tindakannya nggak menunjukkan ucapannya dan membuat tanda tanya besar. Dan ini yang menjadi bagian perjalanan untuk kita bisa pahami tanpa terasa. Kita ada di minggu terakhir di bulan Februari. Kita berdoa, kita beribadah pada ibadah sore hari ini. Kita memohon sama Tuhan supaya Tuhan beri kita kemampuan dan kekuatan untuk menjalani waktu-waktu hidup kita selanjutnya, supaya ucapan dan tindakan kita bisa selalu sama. Karena kita setuju, kita berkata mulut kita punya kuasa. Saudara percaya nggak? Dan kalau kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar seperti apa yang Tuhan sampaikan untuk kita, dan kita bertindak seperti ucapan kita, saya sangat yakin kalau Tuhan ada di dalam kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Dia bukan Tuhan yang menghalang-halangi cita-cita kita. Karena imajinasi cita-cita kita nggak akan pernah jadi kenyataan kalau kita hanya bermimpi dan membicarakannya doang. Semua akan jadi kenyataan waktu kita mulai melakukannya. Saudara setuju nggak? Waktu kita mulai melakukannya. Jadi waktu saya merenungi ini, waduh, sering kali juga buat saya juga, buat kita terlalu sering melatih kuping kita untuk meresponi yang namanya kabar baik itu dengan cepat, sehingga gestur tubuh kita tuh bisa berubah. Artinya gini, kadang-kadang gestur atau gerak tubuh kita bisa begitu bergirang, bisa begitu bersemangat, antusias, kelihatan banget, bisa dilihat orang waktu kita dengar berita-berita baik. Setuju nggak? Kalau kita dengar berita-berita enak, berita-berita baik, berita-berita seru, itu gestur gerak tubuh kita tuh orang lain bisa baca, wah dia pasti lagi seru nih, lagi dengar berita yang seru nih, kabar baik nih. Tapi seringkali kita mendapatkan diri kita kesulitan untuk mempunyai respon, gestur yang cepat untuk bertindak dalam melakukan yang baik dan benar. Kita lebih suka meresponi gestur gerak tubuh kita kalau kita hanya mendengar yang baik, yang seru. Tapi kita seringkali sulit atau mendapat kesulitan untuk melatih tindakan, perbuatan kita untuk dapat dengan cepat melakukan yang baik
dan yang benar. Makanya kita berkata, iman itu baik. Orang benar hidup oleh karena iman. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia. Setuju nggak? Jadi saya berdoa, kita Circus Family berdoa supaya Tuhan beri kita selalu kemampuan, ingatan melalui banyak kejadian di sekitar kita, supaya hari-hari kita selanjutnya, apapun ucapan, apapun tindakan kita, nggak berlawanan, tapi bisa searah seperti apa yang Tuhan mau. Maka saya yakin melalui hidup masa muda, pergaulan, pekerjaan, hubungan, dimanapun kita berada, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Amin. Kita akan lihat sejenak firman Tuhan dari kisah yang buat saya kelihatan penting, tetapi mengajarkan tentang bagaimana cerita-cerita tadi benar-benar bisa menolong hidup kita, dan ternyata itu yang Tuhan mau untuk kita memiliki perjalanan seperti apa yang ditulis di Matius 20 ayat 1 sampai 7. Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 lebih dulu. Dan kita akan baca sama-sama. Jikalau saudara sudah mendapatkannya dan bisa lihat juga di depan, firman-Nya berkata demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ini kisah di Alkitab saudara, judulnya adalah tentang perumpamaan. Jadi kalau yang namanya perumpamaan tuh nggak benar-benar terjadi, hanya cerita dalam bentuk perumpamaan. Tujuannya adalah supaya yang membaca, yang mendengar bisa mudah mengerti maksud nilai dari apa yang ingin disampaikan di cerita ini. Dan ayat 1 berkata, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ketiganya dikatakan demikian. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Selanjutnya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula. Jadi ini tuan rumahnya keluar masuk mulu, saudara. Tapi dia keluar masuk, dia melakukan hal yang baik. Dan melakukan sama seperti tadi. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang, dia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat yang ke-7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Kalau saudara perhatikan khotbah saya minggu lalu, saya sempat tutup khotbah saya minggu lalu dengan ayat ini. Tetapi saya ingin menyampaikan lagi lanjutan inti dari apa yang saya sampaikan di penutup minggu lalu tentang kisah ini. Saudara, ini kisah tentang perumpamaan, nggak benar-benar terjadi. Perumpamaan. Perumpamaannya adalah tentang kerajaan surga. Dan di sini dikatakan hal kerajaan surga adalah seperti tuan yang punya kebun anggur. Dia punya kebun anggur, tapi dia bukan hanya punya sekedar kebun anggur. Tetapi di sini ditunjukkan bahwa dia keluar rumah. Dan waktu dia keluar rumah, dia melihat dan menjumpai orang-orang lagi nganggur. Lalu dia ajak bekerja di kebun anggurnya. Upahnya sedinar sehari. Yang dia lakukan adalah dia memberi kesempatan. Di balik kesempatan yang dia beri, di sini kita lihat hal kerajaan surga itu seperti Tuhan yang punya kemurah hatian. Bisa sama-sama katakan kemurah hatian. Lalu dia keluar lagi jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 keluar masuk terus. Sampai akhirnya setiap kali dia melihat orang yang nganggur, dia bilang, kenapa kamu di sini? Saya nganggur, nggak punya kerja. Kalau gitu kamu kerja di kebun anggur saya. Hal kerajaan surga seperti
seorang tuan yang punya kebun anggur, tapi bermurah hati untuk beri kesempatan orang lain mendapat kebaikan oleh apa yang dia miliki. Kalau kita baca ayat ini, kita berpikir bahwa oh, yang punya kebun anggurnya Yesus, kita yang diberi kesempatan. Bener dong, kita diberi kesempatan untuk kerja, untuk hidup dalam kebaikannya. Tapi jangan lupa juga, di ayat ini jangan hanya melihat saudara sebagai pekerja yang diupah karena Yesus yang beri kesempatan. Tapi ayat ini juga mengingatkan saudara bahwa hal kerajaan surga adalah seperti saudara dan saya yang sudah memiliki, yang sudah punya kesempatan, yang sudah punya kehidupan. Tetapi Tuhan ingin bilang, jangan lupa, atas semua yang Tuhan izinkan menjadi milik kita, belajar punya kemurah hatian. Nggak gampang. Kenapa? Karena kalau saudara lihat ayat 15-nya, Matius 20 ayat 15, kita baca bersama-sama. Apa dikatakan pemilik atau tuan kebun anggur ini? Dia katakan demikian ayat yang ke-15. Sama-sama, 1, 2, 3. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara, tiba-tiba yang punya kebun anggur berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kenapa dia ngomong gini? Oh, karena ternyata di antara para pekerja yang sudah dikasih kesempatan kerja pada ribut, pada komplain. Yang komplain adalah orang yang bekerja dari pagi, ngelihat yang datang sore dan berkata, lu kok datang sore, dia kok datang sore enak banget, dapatnya sama kayak saya. Tapi kata Tuhan, loh, bukannya kita udah janji sedinar sehari. So dia katakan, aku udah murah hati. Saudara lihat ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14-nya berkata demikian. Katanya, mereka yang terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat 14-nya. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Saudara, dari kisah ini sudah bisa belajar 2 hal yang seringkali menjadi permasalahan. Kenapa kita sulit menempatkan diri kita? Saudara, kadang-kadang hidup ini kita bukan hanya menunggu kesempatan. Kadang-kadang kita udah punya kesempatan. Tapi masalah melakukan atau tidak. Hal kerajaan surga adalah seperti tuan yang punya kebun anggur, lalu punya kemurah hatian untuk memberi kesempatan kepada orang-orang. Hidup kita juga sama. Kita bukan hanya yang dipercaya Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kita juga adalah pribadi yang punya kesempatan di mana Tuhan menanti. Kita punya kerelaan, kemurah hatian untuk bisa selalu jadi berkat. Dan ternyata seringkali kita sulit ada dalam perumpamaan ini adalah karena ada mentalitas yang kita lihat dari kisah ini yang gak pas. Mentalitas apa yang pertama adalah iri hati. Katakan sama-sama, iri hati. Tadi pagi saya baca koran, halaman 3 Kompas, gede banget. Hari kemarin Monas dijaga ketat. Bukan karena Anas mau datang, bukan karena gambar foto di BB saudara Monas ujungnya lagi pada miring semua, ada kartun, ada orang lagi digantung. Enggak. Saya pikir begitu pas saya baca-baca, oh enggak, ternyata Monas dijaga ketat adalah karena untuk hari ini ternyata lama-kelamaan biasanya hari libur Monas itu untuk tempat umum mulai disalahgunakan. Itu sebabnya kebersihannya semuanya dijaga ketat. Hal yang sama kayak hidup kita. Dari Tuhan hidup kita punya banyak kebebasan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita salah gunakan, kan kita setuju dong, kita nggak bisa hidup ini semau apa yang kita mau. Kita hidup ini nggak bisa tabrak kiri kanan semau seenak kita nggak bisa. Kenapa? There is some path, ada jalan-jalan yang kita nggak bisa lewatin. Kita harus buat keputusan, kita harus milih. Tapi kalau kita nggak sesuai,
Tuhan akan melakukan hal yang sama seperti Satpol PP lakukan untuk Monas. Menjaga ketat, memberitahu, memperingatkan. Supaya apa? Supaya nggak disalahgunakan. Saudara setuju nggak? Kita memiliki kesempatan, tapi cuma satu yang Tuhan mau dalam kesempatan yang kita miliki. Jangan salah gunakan. Bisa katakan sama-sama, jangan salah gunakan. Tengok kiri kanan, katakan, yang baik jangan lo salah gunain. Katakan, yang baik jangan salah gunain. Ini kelihatannya biasa, tapi ayat 1 tadi katakan, ini seperti tentang hal kerajaan surga. Iri hatilah yang membuat banyak orang, bapak ibu, pada pakai jaket putih, naik kijang, pergi ke Senayan, bukan ke kantor nyokapnya Ernest, tapi ke gedung KPK di Kuningan. Saudara, mereka bukan orang yang nggak punya kerjaan. Mereka bukan orang yang nggak punya kuasa. Mereka bukan orang yang susah. Justru mereka punya kesempatan tapi menyalahgunakan. Makanya duduk berjam-jam di basement bawahnya gedung KPK. Karena iri hati. Waktu dia nggak bisa menaklukkan iri hati, pengen seperti ini, pengen jadi itu, pengen punya semuanya, mulai menyalahgunakan kesempatan. Mentalitas yang salah. Makanya Yesus ngomong sederhana banget, udah dia belajar mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Nggak ada yang salah dengan BM. Semua orang punya atmosfer BM, termasuk saya. Tapi sometimes ada kendala-kendala di mana kita mesti belajar melatih makanya untuk tindakan kita berkata tidak kepada ketidakbenaran. Setuju nggak? Tetapi belajar berkata cepat iya kepada kebenaran. Kelihatannya sepele, tapi mentalitas ini punya pengaruh tentang hal kerajaan surga. Mentalitas yang kedua adalah soal apa? Kita dapat di sini apa? Pemalas. Dia terpengaruh. Dia akhirnya nggak melakukan. Dia malah komplain. Begitu dia melihat orang yang terakhir datang upahnya sama seperti ini, dia mulai malas. Dia mulai komplain, dia mulai mengeluh. Dia lupa, tadinya mereka semua itu adalah pengangguran, gak punya kesempatan. Jangan biarkan apapun yang saudara lihat dan saudara dengar bisa mempengaruhi hal yang terbaik yang sedang saudara hidupi dan lakukan dan miliki hari ini. Makanya di situ di Alkitab dikatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena akan ada selalu godaan, kita nggak hidup di dunia yang sempurna. Dan mentalitas ini yang perlu kita miliki. Makanya kalau saudara lihat 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak. Ayat ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya untuk melakukan dan memiliki mentalitas yang baik tanpa perlu buat alasan apapun. Hidup bersama Tuhan bukan tentang apa yang tidak kita miliki, tetapi di tengah-tengah. Siapa sih yang sempurna di sini? Nggak ada. Tapi bagaimana dengan seluruh keberadaan hidup kita, kita percaya bahwa kita tetap mau melakukan yang baik. Kita nggak mau menyalahgunakan kesempatan, ucapan dan tindakan kita mau sama seperti apa yang Tuhan mau. Setuju, katakan amin. Tadi pagi sebelum saya berangkat pelayanan pertama, saya lihat di Instagram teman saya. Saudara, saya sampai capture Instagramnya, karena Instagramnya kacau habis sih ngomong. Dia bilang gini, dia nggak tinggal di sini, dia bilang gini, less than 14 hours away, and all I can think of is one day spent in your house. This beautiful place of worship beats thousands spent on Greek island beaches. I rarely scrub floors in the house of my God,
then be honored as a guest in the place of sin. Dia katakan gini, kurang dari 14 jam lagi, saya bakal spend 1 hari di rumah Tuhan, sambil sama teman-teman memuji Tuhan. Dan itu mengalahkan ribuan pulau yang, saya tambahin, yang culture di Yunani, dan pantai yang culture di Yunani. Dia bilang ini gokil sih, dia bilang, saya lebih baik ngepel lantai di rumah Tuhan, lalu ditinggikan, daripada saya berada dan menjadi tamu di tempat yang berdosa. Gokil, kata habis. Kita aja kadang-kadang ke gereja baru sadar, ini hari Minggu. Hampir lupa. Kadang-kadang kita ibadahnya jam berapa? Datangnya terserah mau kita. Kita kadang-kadang suka kebablasan, kadang-kadang ketelatan, kadang-kadang baru sadar, ya ampun hari Minggu ya, baru bangun semuanya. Teman saya, ini beda banget. Dia bilang, 14 jam dari sekarang, gue bakal di rumah Tuhan memuji Tuhan. Disiapin, dipikirin. Dia nggak menyalahgunakan kesempatan. Dia tahu yang namanya prioritas. Iri hati dan mentalitas pemalas membuat kita tidak berada di prioritas kita. Semua kita punya prioritas. Setuju nggak saudara? Semua kita punya tanggung jawab. Tapi kita harus memiliki mentalitas yang benar. Sehingga prioritas kita bukan hanya impian, bukan hanya diomongin, tapi kita mulai melakukan dan jadi kenyataan. Makanya Mazmur 84 ayat 5-7, Mazmur 84 ayat 5-7 berkata demikian. Mazmur yang ke-84 ayat 5-7, firman-Nya berbunyi demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah, satu ayat di yang ayat 4. Thank you. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Ayat selanjutnya tadi, thank you. Berbahagialah manusia yang kekuatannya apa? Di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang ke-7-nya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyerubunginya dengan pekat. Saudara, satu ayatnya saya tadi ayat yang kelima, kita perhatikan ini. Ini penting banget. Ayat kelima ini kelihatannya sederhana, tapi luar biasa. Satu ayat di bawahnya lagi ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Saudara setuju nggak? Kita ke gereja, kita ibadah di sini, kita menyembah Tuhan, dan kita berdoa berharap Tuhan kasih kita kekuatan. Setuju nggak? Tetapi ingat, ada koma di situ dan kalimat selanjutnya, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang berhasrat untuk mengadakan journey, perjalanan. Prioritas hanya bisa terjadi kalau kita berjalan di jalannya. Nggak hanya stay over, nggak hanya stand still, nggak hanya ada di comfort zone. Keep moving forward in faith. Terus bergerak maju dalam iman, melakukan ziarah. Itu sebabnya waktu Tuhan memanggil Abraham, saudara ingat nggak? Abraham dipanggil keluar dari kemahnya, benar nggak? Kita lihat sejenak sama-sama. Kitab Kejadian 12 ayat 1-2, nanti 4 dan 5. Kejadian 12 ayat 1 dan 2, lalu ayat 4 dan 5. Firman-Nya berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Ada kata, pergilah dari sanak saudaramu dan dari bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keduanya dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 4 dan 5-nya. Lalu apa? Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelimanya dikatakan demikian. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai ke situ. Circus family, sorry.
Hari ini hari Minggu terakhir di bulan Februari. Kita akan end Februari, tengah minggu ini. Dan kalau Tuhan berkenan kita start New Month Maret pada hari 3 itu Minggu, 2 Jumat, tanggal 1. It's a new month buat kita. Pesan saya adalah stay in the priority. Stay di prioritas kita. Jangan tinggal di comfort zone. Jangan stand still tanpa melakukan apa-apa. Tetapi keep moving forward bersama dengan kehendak Tuhan. Mulai berhasrat untuk melakukan ziarah. Ziarah yang benar. Ziarah seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Maka bagi Tuhan, saudara akan melihat ada banyak situasi keadaan di sekitar kita. Kita berkata dunia akan semakin lebih baik. Tapi justru itulah kenapa saudara harus maju. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Di saat ada kesusahan, kita berdoa, Tuhan tolong kita. Di saat kita lemah, kita berdoa, Tuhan kasih kekuatan. Di saat kita lihat orang mungkin sedang bersedih, kita ada di situ, kasih pengharapan. Karena kita punya sukacita. Yang lemah mendapat pertolongan dari yang kuat. Nggak ada yang sempurna dalam ruangan ini. Tapi di tempat inilah saudara dan saya terima pengurapan yang baru dari Tuhan. Terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saya berdoa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita benar-benar dikuatkan, diingatkan Tuhan selalu. Supaya kita ada di dalam prioritas yang benar. Supaya kita bukan hanya orang yang lagi nunggu dan mencari kesempatan. Tapi kita sadar kalau hari ini kita hidup. Berapa banyak orang sih yang gak punya kesempatan untuk hidup, gak punya kesempatan untuk beribadah seperti sore hari. Banyak banget. Terlalu banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Kompas hari ini halaman 10 ditulis judulnya gede banget. Apakah RI, yaitu Republik Indonesia, menjadi pemalas? Tanda tanya. Waktu saya baca tadi, saya bilang sama banget apa yang saya ingin sampaikan. Jangan miliki mentalitas yang salah, tapi miliki mentalitas di dalam iman yang bukan hanya berdiam, bukan hanya mendengar, tapi mulai melakukan iman itu di dalam ucapan dan tindakan yang sama. Yang setuju katakan amin. Maka masa muda kita menjadi masa muda yang luar biasa. Saudara mau ngomong kesehatan, Tuhan berkati kesehatan saudara. Saudara mau ngomong tentang doa untuk orang tua saudara akan dijaga sama Tuhan lebih dari apapun yang kita bisa bayangkan. Saudara mau ngomong diri saudara sendiri bersama Tuhan, saudara tidak akan menemukan satu hari diri saudara dipermalukan oleh Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena hidup saudara dan saya adalah bait Allah. Hidup saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Circus Church is not about fairgrounds di sini. Circus Church adalah tentang hidup saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada. Mari miliki kebanggaan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sepelekan apapun, jangan salah gunakan apapun. Miliki mentalitas yang benar. Yosua 1 ayat 3 dikatakan, ayat terakhir hari ini. Yosua pasal pertama ayat yang ketiga, kita akan segera selesai. Yosua 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap saudara bergerak, setiap saudara melangkah, setiap saudara melakukan yang benar, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Saudara berdoa, doa saudara akan dijawab Tuhan lebih dari apa yang saudara doa, bahkan saudara minta. Sebab dia Tuhan yang luar biasa. Saudara melatih diri saudara, saya melatih diri saya. Saya terus dalam proses melatih, terus sampai akhirnya bisa mendapatkan damai dalam prioritas dan tanggung jawab. Nggak mudah, ada harga yang dibayar, harus ada doa yang dibangun setiap subuh tiap hari, ada puasa yang dilakukan tiap hari. Bukan untuk apa-apa, tapi juga untuk melatih diri saya. Bukan tentang esok hari, tentang supaya hari ini ntar malam saya ketemu kasur saya, lalu saya ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Tapi waktu saya ngobrol-ngobrol sama Tuhan di kasur saya, ada damai dan sejahtera. Itulah kebanggaan hari-hari saya bersama Tuhan. Ada yang saya lakukan, ada yang saya latih untuk diri saya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Tidak ada lagi. Pastikan miliki mentalitas yang benar.
supaya ucapan dan tindakan kita bisa selalu sama seperti dengan apa yang Tuhan mau. Maka cerita saudara, saya selalu katakan hidup kita harus punya cerita. Katakan cerita. Tengok kiri kanan, katakan hidup kamu harus punya cerita yang seru dan luar biasa. Amin. Kalau nggak punya cerita, aduh, kurang seru.